Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan alat-alat yang kita gunakan untuk pemasangan selang NGT. Oke, yang pertama itu ada selang NGT, ini yang ukuran 16 range. Nah, jadi selang NGT ini ada beberapa ukuran tergantung itu usia. Nah, pada orang dewasa itu biasanya ukuran 16 sampai 18 range, pada anak-anak ukurannya 12 sampai 14 range, dan pada bayi itu biasanya ukuran 6 range. Nah, jadi ini pemasangannya tergantung umur pasiennya ya, teman-teman. Terus ada siring ukuran 50 mili yang lubang tengah ya, teman-teman ya. Jangan sampai lubang tepi, lubang tengah ya. Terus ada nirbeken nanti untuk membuang sampah. Terus ada gunting untuk plester, ada jelly, terus ada kasa jelly, terus ada perlak nanti untuk di dada pasien supaya tidak tumpah. Terus ada wadah dengan air, ini gunanya untuk memeriksa posisi selang sudah masuk lambung atau tidak. Terus ada juga stetoskop yang kita gunakan untuk memeriksa selang juga. Terus ada plester untuk fiksasi nanti. Terus ada handscoon steril. Oke, itulah teman-teman alat yang kita gunakan untuk pemasangan NGT. Oke, sekarang kita masuk ke langkah prosedur pemasangan NGT-nya. Nah, teman-teman, sekarang Puput udah berada di sebelah kanan pasien beserta alat-alat yang akan kita gunakan untuk pemasangan selang NGT. Nah, sebelum kita mulai tindakan, teman-teman jangan lupa terus untuk identifikasi pasiennya. Dan setelah itu kita kaji status kesadaran pasiennya sadar atau tidak sadar. Nah, selanjutnya kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Sekarang udah cuci tangan. Setelah itu kita jelaskan prosedur tindakan kepada pasien dan keluarganya. Dan jangan lupa untuk meminta inform consent atau persetujuan dari pasien dan keluarga. Setelah menjelaskan prosedur, kita posisikan pasien high voller karena ini pasiennya sadar. Kita posisikan high voller dengan kepala atau leher sedikit ekstensi. Kita udah posisikan pasien di posisi high voller ya. Nah, kita selanjutnya pasang perlak di dada pasien. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk mencek kepatenan lubang hidung pasien yang akan kita masukkan selang. Ibu coba tutup lubang hidungnya yang sebelah kiri, Bu. Tarik nafas dari hidungnya, hembuskan. Oke, apakah ada sumbatan rasanya, Bu? Oke, di sebelahnya, Bu. Tarik nafas, hembuskan. Ada sumbatan rasanya, Bu? Oh, tidak ada ya. Kita sudah pastikan ya bahwa lubang hidung pasien paten untuk dimasukkan selang. Lanjut ke pemasangan selangnya. Dekatkan dulu nirbeken ke sebelah pasien. Lalu kita pasang handscoon. Kita udah pasang handscoon. Nah, selanjutnya prosedurnya adalah mengukur panjang selang yang akan kita masukkan ke hidung pasien. Nah, pengukuran ini kita lakukan dari ujung hidung menuju telinga, daun telinga. Lalu setelah itu kita tarik ke titik possessus sipoideus. Nah, setelah kita tentukan panjang selang, jangan lupa untuk ditandai teman-teman. Oke, setelah kita tandai, kita olesi ujung selang dengan jelly yang sudah kita taruh di kasa steril. Ini kira-kira 15-20 cm. Oke, setelah itu kita masukkan ujung selang ke lubang hidung yang sudah kita cek tadi, yang sudah kita pastikan kepatenan lubang hidungnya. Masukkan selang menuju arah ke belakang, menuju nasofaring. Oke, nanti setelah sampai masuk selangnya ke nasofaring, terus dorong dan minta pasien untuk fleksi kepala arah ke depan atau arah ke dada, dan minta pasien untuk menelan. Dorong terus selang menuju lambung. Dan jika ada tahanan, jangan paksakan untuk mendorong selang. Tahan dulu dan minta pasien untuk rileks. Nah, jika pada saat ada tahanan dan pasien muntah, itu tarik selang sampai keluar dan stabilkan pasien dulu, lalu lakukan insersi selang lagi. Dorong selang, oke, sampai batas selang yang sudah kita tentukan.
Selanjutnya kita lakukan pengecekan posisi selang, apakah sudah tepat sampai di lambung atau masuk ke saluran pernafasan. Nah, di sini ada 3 cara untuk memeriksa ketepatan posisi selang. Yang pertama, kita dengan cara mengaspirasi menggunakan siring 50 cc yang di ujung lubang tengah kita sambungkan ujung siring dengan ujung selang NGT. Lalu kita lakukan aspirasi. Nah, jika misalnya keluar cairan lambung yang seperti berbusa dan kekuningan, itu menandakan posisi selang tepat berada di lambung. Jangan lupa teman-teman kembalikan lagi isi lambungnya. Oke, lepas ujung selang dan siring. Cara yang kedua adalah menggunakan siring kita memasukkan udara sebanyak kira-kira 20 cc. Terus kita sambungkan lagi ke ujung selang NGT. Oke, kita gunakan stetoskop. Kita letakkan diafragma stetoskop di daerah lambung pasien. Lalu dengan cepat kita dorong siring. Dengarkan ada suara seperti gelembung. Nah, jika sudah terdengar suara di dalam lambung pasien, itu menandakan posisi selang sudah tepat di dalam lambung pasien. Setelah itu jangan lupa tarik lagi udara yang sudah kita masukkan sebanyak 20 cc. Oke, lalu lepaskan selang dari ujung siring. Oke. Nah, itu cara yang kedua, teman-teman. Cara yang ketiga adalah dengan mengecek ujung selang, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Oke, kita masukkan ujung selang ke wadah yang berisi air. Oke, teman-teman bisa monitor. Apabila di dalam air tidak ada gelembung, itu bisa kita pastikan selang sudah tepat pada posisi lambung. Nah, apabila ada gelembung, itu ada indikasi bahwasanya selang itu salah masuknya ke saluran pernafasan, sehingga udara yang di saluran pernafasan itu keluar sehingga membuat gelembung di dalam wadah yang berisi air. Oke, kita tarik lagi selangnya. Selanjutnya kita lakukan pengkleman selang. Biasanya pada beberapa selang NGT itu biasanya sudah ada penutupnya, tapi jika tidak, bisa digunakan dengan selangnya itu sendiri. Nah, setelah itu kita lakukan fiksasi selang di daerah hidung pasien. Kita udah fiksasi selangnya ke hidung dan juga ke bahu pasien supaya selangnya terjaga dan terfiksasi dengan baik. Setelah itu, lakukan evaluasi dulu terhadap pasien, apakah dia sudah merasa nyaman dengan posisi seperti ini. Nah, setelah itu kita bereskan alat-alat dan lepaskan handscoon. Habis itu cuci tangan. Dan terakhir adalah teman-teman jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan.